Al-Balah, Gaza Tengah. Puluhan jenazah tak bisa teridentifikasi karena kondisinya rusak dan tidak dikenali. Penduduk setempat di Deir Al-Balah, Gaza Tengah menguburkan jasad 41 korban tidak dikenal yang tewas selama konflik antara Israel dan Hamas. Seluruh jenazah dimakamkan secara massal di perkuburan yang ditetapkan oleh Kementerian Wakaf. منذ لحظة وقف إطلاق النار وصل إلى داخل قطاع غزة 195 جثمان. تم التعرف على عدد والآن في المرحلة الأولى تم دفن 54 جثمان لم يتم التعرف عليهم وفي هذه المرحلة الثانية تم دفن 41 جثمان. يتم دفن الدفعة الثانية من الجثامين المجهولة الهوية التي لم يتعرف عليها أي أحد من ذويهم. هذه الجثامين تدخل عبر هيئة الصليب الأحمر إلى وزارة الصحة في مستشفى ناصر. يقوم قسم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بفحص هذه الأدلة وأخذ عينات اللازمة لها مع ترتيبات الصليب هيئة الصليب الأحمر. تبقى أيام في مستشفى ناصر وهناك تؤخذ لها صور ويطلب من الجماهير من العامة الذين لديهم من فقدوهم خلال السنوات الماضية من أجل التعرف على هذه الجثامين. لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة إلا على 36 جثمان تقريبا من 250 جثمان وصلت إلى مستشفى ناصر. Sebelumnya pada 13 Oktober, Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang Israel-Hamas selama pertemuan puncak internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tim Palang Merah Internasional, Hamas, dan tim Mesir bertemu dan melintasi garis kuning di jalur Gaza. Pertemuan tersebut untuk membantu pencarian jenazah sandera Israel. Truk dan alat berat memasuki wilayah tersebut dan mulai membersihkan serta mencari jenazah sandera Israel yang masih ada. Sementara menurut otoritas Israel, meski Palang Merah Internasional, Mesir, dan Hamas diperbolehkan memasuki garis kuning, Israel akan tetap memegang kendali atas keamanan secara menyeluruh di jalur Gaza. Hal tersebut dipastikan bahwa Israel akan terus mengawasi operasi keamanan bahkan setelah fase pertempuran saat ini berakhir. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup serta menyerahkan 16 jenazah lainnya. Sementara itu, 12 sandera lainnya masih ada di wilayah Gaza. Tingkah pemukim Israel di Palestina semakin menjadi pemirsa. Mereka dengan sengaja mengganggu warga Palestina hingga menyerang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Sebuah video menunjukkan seorang pemukim Israel berusaha mengejar dan menabrak seorang wanita warga Palestina. Dengan menggunakan sebuah motor, pemukim Israel itu juga berupaya mengejar penduduk di wilayah Sab al-Butum. Kelakuan di luar nalar juga ditunjukkan oleh pasukan Israel. Di Gasan Darajat, terlihat pasukan Israel menyerang seorang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, pemuda tersebut juga ditangkap dan diamankan oleh pasukan Israel. Tingkah menyebalkan juga ditunjukkan oleh pemukim Israel lainnya. Mereka menyerang petani Palestina untuk berhenti memanen zaitun dari kebun mereka sendiri. Bahkan para pemukim Israel itu mengejek para petani dan kalimat yang provokatif. 840 pengungsi Irak berangkat dari kamp di timur laut Suriah. 78 program rehabilitasi ini telah dilaksanakan untuk membantu para pengungsi. Sekitar 840 pengungsi Irak berangkat dari kamp pengungsi Al-Hawal di Provinsi Hasaka, Timur Laut Suriah menuju kamp Al-Jada di Provinsi Nineveh, Irak. Pasukan Amerika Serikat mengawal konvoi tersebut yang mencakup banyak anggota keluarga pejuang negara Islam atau ISIS. Keluarga mengumpulkan barang-barang mereka sebelum menaiki bus di luar kamp. Para pengungsi yang telah bertahun-tahun menghabiskan waktu jadi kamp mengharapkan dokumen segera diberikan pemerintah Irak untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih layak. Hingga saat ini sekitar 19.000 orang telah kembali dari Al-Hawal.
78 program rehabilitasi telah dilaksanakan untuk membantu para pengungsi yang berintegrasi kembali ke komunitas mereka dan mencegah ketegangan sosial. Ini menandai perjalanan repatriasi ke-13 tahun dan ke-30 sejak operasi dimulai, menyusul keputusan pemerintah Irak tahun 2021 untuk membawa pulang warga negaranya dari kamp tersebut yang rencananya akan dibongkar oleh pihak berwenang di timur Laut Suriah. Kamp Al-Hawal menampung puluhan ribu penduduk dari berbagai negara yang sebagian besar merupakan keluarga mantan anggota ISIS. Sekitar 40.000 kerabat para pejuang dipindahkan ke fasilitas tersebut setelah kekalahan pada tahun 2019. Pemirsa, ribuan pengungsi Afghanistan berdesakan dengan truk di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Hal ini terjadi usai pemerintah Pakistan menghentikan izin tinggal mereka. Ribuan pengungsi Afghanistan yang tinggal di Pakistan harus bersiap melintasi perbatasan di depan perbatasan Chamat. Para pengungsi ini menggunakan truk-truk untuk mengangkut barang mereka beberapa hari setelah Pakistan dan Afghanistan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Hal ini terjadi usai otoritas Pakistan telah melanjutkan program repatriasi dan Kementerian Dalam Negeri Pakistan menghentikan izin tinggal mereka sejak 31 Juli lalu. Pada awal September, otoritas Pakistan memulai pemulangan pengungsi Afghanistan. Keputusan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan yang diperparah oleh isu pengungsi. Proses deportasi terbaru ini telah menuai kritik luas baik secara lokal maupun internasional. Presiden Prabowo Subianto hadiri sejumlah agenda di Malaysia. Salah satunya adalah konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN Republik Korea. Acara yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia ini dihadiri oleh pemimpin negara-negara ASEAN dan Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, ASEAN dan Republik Korea sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Tak hanya itu, kerjasama di bidang infrastruktur digital termasuk tata kelola AI akan terus ditingkatkan. Nilai investasi ASEAN dengan Republik Korea diprediksi mencapai $1 triliun pada 2030 mendatang. On behalf of my ASEAN colleagues, Sebuah gudang perlengkapan pesta dan 4 rumah di Kampung Makassar, Jakarta Timur ludes terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah di iNews Pagi. Nanti aja habis makan pas makan. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Ayah Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di wilayah Demak membuat banjir di jalur Pantura pada Selasa malam kian parah. Genangan air terlihat semakin tinggi di jalur Pantura Demak usai diguyur hujan pada Selasa malam. Sebelum sejumlah kendaraan yang melintas dilaporkan mogok. Antrean panjang kendaraan pun membuat jalur Pantura Demak macet hingga 5 km. Petugas yang bersiaga di lapangan pun menghimbau pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.